Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul koloid. Sebelumnya, saya perkenalkan teman-teman dari kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Dea Novita Sambalao, selanjutnya ada Siti Ruwaida Fatmona, selanjutnya ada Nur Ulil Asmi, dan yang terakhir saya sendiri, Reski Ramadhani. Untuk mengefisienkan waktu, kepada pemateri pertama, Saudari Dea Novita Sambalao, disilahkan. Yang pertama, definisi koloid. Koloid adalah sistem dispersi. Sistem dispersi atau sistem sebaran adalah suatu sistem yang menunjukkan bahwa suatu zat terbagi halus dan dalam zat lain. Zat yang terbagi atau didispersikan disebut fase terdispersi, fase intern, atau fase diskontinu. Sedangkan zat yang digunakan untuk mendispersikan disebut fase pendispersi, fase ekstern, atau fase kontinu. Fase pendispersi lebih dikenal sebagai medium pendispersi. Berdasarkan perbedaan ukuran zat yang didispersikan, sistem dispersi dibedakan atas dispersi kasar, dispersi halus, dan dispersi molekuler. Dispersi kasar atau suspensi adalah sistem dua fase yang heterogen. Dispersi halus atau koloid adalah sistem dua fase yang ketercampurannya berada di antara homogen dan heterogen, agak keruh, serta memiliki diameter partikel 10⁻⁷ cm sampai dengan 10⁻⁵ cm. Slide selanjutnya. Materi selanjutnya, sistem koloid dalam kehidupan kita. Banyak hubungan antar sistem koloid dan proses-proses kehidupan di sekitar kita. Manusia sangat erat hubungannya dengan berbagai macam sistem koloid ini. Hampir 90% senyawa organik pada jaringan hidup terdapat dalam bentuk koloid. Sitoplasma dalam tubuh kita adalah suatu koloid. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai koloid banyak digunakan untuk menerangkan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Bahkan makanan pokok yang kita makan, yaitu lemak, protein, dan karbohidrat, adalah partikel-partikel dalam ukuran koloid. Udara berdebu yang kita hirup, dan teh, kopi, coklat, dan susu yang kita minum sehari-hari adalah sistem koloid. Pembuatan berbagai produk industri seperti cat, perekat, plastik, tekstil, tinta, karet, semen, deterjen, sabun, bahan makanan, insektisida, dan keramik melibatkan sistem koloid. Berbagai macam kosmetik dan obat-obatan dibuat atau diramu dalam bentuk koloid. Berbagai bentuk koloid lain seperti emulsi, opal, kabut, tetesan air dalam udara, asap, busa padat, dan buih sabun. Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, materi sifat-sifat koloid akan dibawakan oleh saya sendiri. Adalah efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan gejala penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Efek Tyndall di sini merupakan sifat optik koloid yang di mana partikel koloid akan menghamburkan berkas cahaya ke segala arah sehingga dapat terlihat. Dalam kehidupan sehari-hari, efek Tyndall dapat diamati pada sorot lampu di malam hari atau sorot lampu proyektor dalam bioskop. Next. Sifat selanjutnya adalah gerak Brown, yaitu gerak lurus tidak beraturan dari partikel-partikel koloid. Gerak Brown ini terjadi akibat tabrakan partikel koloid dengan medium pendispersinya dari segala arah. Berdasarkan teori tumbukan atau momentum, bahwa energi momentum sebanding dengan massa, maka ukuran partikel koloid yang lebih besar daripada medium pendispersinya mempunyai energi momentum yang lebih besar daripada partikel yang memiliki ukuran yang lebih kecil dari molekul medium pendispersinya. Akibatnya, partikel koloid bergerak pada garis lurus dan berubah arah. Besar kecilnya partikel koloid juga mempengaruhi kecepatan geraknya. Semakin kecil partikel koloid, maka gerak Brown semakin cepat. Next.
Selanjutnya adalah elektroforesis, yaitu pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Jika sepasang elektroda bermuatan listrik positif dan negatif dicelupkan ke dalam suatu sistem koloid, maka koloid yang bermuatan positif menuju katoda, sedangkan koloid yang bermuatan negatif menuju anoda. Pada peristiwa elektroforesis ini mengalami penetralan muatan sehingga diperoleh gumpalan pada elektroda. Next. Selanjutnya adalah adsorpsi, yaitu kemampuan menyerap ion atau muatan listrik pada permukaannya. Berdasarkan kemampuan adsorpsi, koloid dibagi menjadi dua macam, yaitu liofil atau suka terhadap cairan, dan liofob atau tidak suka terhadap cairan. Pada koloid liofil, partikel koloid akan mengadsorpsi molekul cairan sehingga terbentuk selubung atau pelindung di sekeliling partikel koloid tersebut. Hidrofil merupakan istilah jika medium pendispersinya adalah air. Contoh koloid liofil adalah kanji, agar-agar, dan protein. Sebaliknya, pada koloid liofob, partikel-partikel tidak mengabsorpsi molekul cairan. Contoh koloid hidrofob adalah sol sulfida dan sol logam. Ditinjau dari kestabilannya, koloid liofil lebih stabil daripada koloid liofob. Next. Berikut adalah perbedaan sol hidrofil dan sol hidrofob. Yang pertama dapat dilihat bahwa pada sol hidrofil dapat mengikat air, dan sedangkan sol hidrofob tidak mengikat air. Yang kedua, pada sol hidrofil ada kecenderungan membentuk gel, sedangkan pada hidrofob tidak ada kecenderungan membentuk gel. Yang ketiga, pada sol hidrofil fase terdispersinya adalah zat organik, sedangkan pada hidrofob zat anorganik. Selanjutnya, yang keempat, sol hidrofil diperlukan larutan elektrolit lebih banyak untuk mengkoagulasikan, sedangkan pada hidrofob diperlukan larutan elektrolit lebih sedikit. Selanjutnya, pada sol hidrofil lebih stabil, sedangkan pada hidrofob kurang stabil. Selanjutnya, yang keenam, pada sol hidrofil kurang jelas menunjukkan efek Tyndall, sedangkan pada sol hidrofob sangat jelas. Selanjutnya, sol hidrofil bersifat reversibel dan kurang jelas menunjukkan gerak Brown, sedangkan pada sol hidrofob bersifat irreversibel dan sangat jelas menunjukkan gerak Brown. Next. Adalah koagulasi, yaitu adanya gangguan kestabilan muatan terhadap koloid dapat menyebabkan terjadinya pengendapan. Pengendapan di sini dapat terjadi karena pengaruh fisik seperti pemanasan, pendinginan, dan pengadukan, dan secara kimiawi seperti penambahan elektrolit yang mengandung ion-ion yang muatannya berlawanan dengan muatan partikel koloid. Akibatnya terjadi penetralan muatan koloid sehingga partikel-partikel tidak lagi bermuatan dan terjadilah pengendapan. Next. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Uli Asmi, yaitu metode koloid. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Reski Ramadhani. Jadi di sini terdapat dua metode koloid dalam sistem pembuatan koloid. Yang pertama yaitu metode kondensasi. Seperti yang telah dijelaskan pada slide ini, bahwa pada metode kondensasi, ion atau molekul digabungkan menjadi partikel besar berukuran koloid. Metode kondensasi ini juga dapat dilakukan dengan reaksi-reaksi kimia dengan cara penurunan kelarutan. Contoh metode kondensasi dengan reaksi-reaksi kimia seperti reaksi reduksi, reaksi oksidasi, reaksi hidrolisis, ataupun reaksi penggeseran yang lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan cara penurunan kelarutan. Dalam pembentukan koloid pada metode ini perlu dihindari adanya elektrolit dalam medium dispersi, atau kalaupun itu terpaksa, kadar elektrolit diusahakan seminimal mungkin. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan pemilihan bahan-bahan yang dipakai untuk pembentukan koloid. Kemudian yang kedua yaitu metode dispersi. Pada metode ini, pembuatan koloid dibuat dengan dapat dilakukan secara mekanik dengan listrik dan peptisasi. Pada metode dispersi, partikel-partikel besar dipecah menjadi partikel-partikel berukuran koloid dan kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersi. Maksudnya adalah secara sederhana, koloid dibuat dengan cara menggiling atau menumbuk butir-butir kasar
menjadi butir-butir halus berukuran koloid. Kemudian butir-butir halus yang terbentuk ini didispersikan ke dalam medium pendispersi. Cara pemecahan partikel semacam ini disebut dengan cara mekanik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Ruwaida Fatmonda. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Nurul Asmi, yaitu ciri-ciri koloid. Yang pertama, ukuran diameter partikel antara 10⁻⁵ cm sampai 10⁻⁷ cm. Yang kedua, tampak homogen jika dilihat mata dan tampak heterogen jika menggunakan mikroskop ultra. Yang ketiga, zat jernih. Yang keempat, terlihat dua fase. Yang kelima, dapat disaring dengan penyaring ultra tetapi tidak bisa disaring dengan penyaring biasa. Yang keenam, umumnya stabil. Dan yang terakhir, sistem dispersi padatan halus. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu pemurnian koloid. Stabilitas dan kemurnian suatu koloid dapat dipengaruhi oleh ion-ion atau elektrolit-elektrolit yang ada bersama koloid tersebut. Agar stabilitas koloidnya mantap, ion-ion atau elektrolit-elektrolit tersebut harus dipisahkan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.